Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat Ibu. Ada yang sakit tidak? Ya Bu, Sakit apa Dimas? melihat Bu. Semoga cepat sembuh ya Dimas. Ya, Bu. Balkis, untuk awalnya boleh dilepas dulu ya. Tolong duduknya yang rapi. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini berdoa dimulai. Doa Tuhan. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Adilan Safitri, Hadir Bu. Balkis Nabila, Dimas Dwi, Hadir Bu. Zahra Aulia. Baik, hadir semua ya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Sebelum melanjutkan ke materi ini, anak-anak sekalian ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Mengenai teks label Bu. Label. Benar Jana. Jadi materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fabel. Jana boleh dijelaskan kembali apa itu fabel? Ibu, jadi fabel itu adalah cerita yang menceritakan mengenai hewan, tapi hewannya itu seperti manusia begitu Bu. Cerita hewan tapi hewannya itu berperilaku seperti manusia. Baik, terima kasih Jana. Baik, anak-anak kita lanjut saja ya untuk mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Puisi udah nggak asing lagi anak-anak. Jadi apa itu puisi? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan puisi itu apa? Baik, Adila, silakan. Puisi itu sebuah karya sastra yang memiliki diksi, kemudian penulis itu menulis puisi itu apa ya, harus tujuannya untuk estetika gitu, kemudian mengungkapkan perasaan dan juga dengan makna di dalam puisi tersebut. Baik, bagus sekali Adila. Jadi benar ya anak-anak yang dikatakan oleh Adila. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah atau kreatif untuk menyampaikan pesan atau mencerminkan pemikiran dan perasaan seorang pengarang. Baik, di sini terdapat dua komponen penting puisi, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Jadi struktur fisik itu maksudnya itu dapat dilihat mulai dari diksinya, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, tipografi, dan pengimajiannya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada struktur batin. Struktur batin ini seperti tema, nada, suasana, perasaan, dan amanatnya. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak maksud dari pengimajiannya itu apa? Maksud dari pengimajian. Imajinasi Bu dalam puisi. Baik, betul Dimas. Anak-anak yang lain apakah ada pendapat yang lain? Maksudnya adalah di dalam puisi tersebut penulis itu berimajinasi untuk menciptakan diksi-diksi yang indah. Baik, bagus sekali Adila. Terima kasih untuk Dimas dan Adila.
komunikasi, tipografi, dan pengimajian. Jadi yang pertama itu diksi. Diksi itu pemilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Lalu ada kata konkret. Nah, kata konkret ini merupakan susunan kata yang memungkinkan terbentuknya imajinasi. Lalu bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini itu sama dengan majaz. Seperti itu. Lalu verifikasi itu meliputi Riemann, dan Metrum. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini merupakan bentuk dari puisi yang bermacam-macam, tergantung siapa pengarangnya, seperti itu. Lalu pengimajian. Nah, pengimajian ini yang tadi Ibu tanya dan dijawab oleh Dimas dan Adila. Jadi pengimajian ini itu dia tuh memberikan gambaran yang jelas atau dapat menimbulkan suasana yang khusus atau membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran. Jadi pengarang membuat puisi ini dengan pengimajian itu agar pembaca ini dapat merasakan suasana dalam puisi tersebut atau bisa membayangkan gambaran puisi tersebut, seperti itu. Bagaimana untuk struktur fisik ini? Apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Ibu. Baik, Ibu lanjut ke struktur batin. Ya, kedua itu ada struktur batin. Dan struktur batin itu terdapat tema, nada, perasaan, dan amanat. Jadi yang pertama tema. Nah, anak-anak ada yang tahu sih apa yang dimaksud dengan tema itu dalam puisi? Apa tema dalam puisi? Gagasan, Bu. Baik, betul sekali Dimas. Anak-anak yang lain apakah ada yang ingin berpendapat? Bahasa utama dalam menciptakan puisi. Baik, betul sekali ya Jila. Jadi tema itu merupakan gagasan. Gagasan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui puisinya. Lalu yang kedua yaitu nada. Nah, nada dalam puisi ini bisa dikaitkan dengan suasana. Suasananya itu bisa diartikan dengan perasaan yang ditimbulkan oleh pengungkapan nada dan lingkungan yang dapat ditangkap oleh kaca indera. Jadi biasanya kan seorang dalam membacakan puisi itu kan ada nadanya ya. Jadi melalui nada itu kita bisa mengetahui suasana puisi ini tuh apakah sedih, bahagia, atau cinta atau apa seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada perasaan. Jadi perasaan itu tuh bisa mengungkapkan rasa gembira, rasa sedih, rasa terharu, rasa takut, atau rasa gelisah, rasa rindu, rasa benci, rasa penasaran, dan rasa lainnya. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Mohon maaf ya terdapat typo di sini. Untuk struktur batin ini apakah dapat dipahami atau ada yang kurang paham? Kalau nadanya itu tidak dikaitkan dengan suasana, bagaimana Ibu? Jadi begini aja maksudnya itu, jadi nada ini bisa saja tidak dikaitkan dengan suasana, cuman ketika seseorang membaca puisi kan membacanya dengan nada, tetapi maksudnya kita bisa tahu suasana dalam puisi tersebut melalui nada, seperti itu. Bagaimana nada dari pembacanya, kita bisa tahu suasananya. Seperti misal seperti seseorang membaca puisi dengan nada yang sedih, berarti kita bisa mengetahui suasana dalam puisi itu sedih, seperti itu Adila. Ya Ibu. Baik, cukup. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis puisi. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi berdasarkan perkembangan sejarah, yaitu ada puisi lama, puisi modern, dan puisi mutakhir. Puisi lama ini yaitu seperti pantun, mantra, dan sebagainya. Lalu puisi modern ini
puisi Giafran. Puisi prismatis yaitu puisi yang menggunakan kata-kata sebagai lambang atau kiasan. Lalu sedangkan puisi Giafran itu puisi yang kata-katanya sangat terbuka dan tidak mengandung makna pelambang ataupun makna kiasan. Ya, ini dulu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memperlihatkan puisi aku karya Chairil Anwar. Bisa diperhatikan ya. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang yang lain, tidak juga kau, tak perlu seduh sedap itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar perlu menembus kulitku, aku tetap merada, menerjang, buka, dan bisa kubawa berlari, hingga hilang, pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baik anak-anak, itu tadi pembacaan puisi aku karya Chairil Anwar. Baik anak-anak, itu tadi video pembacaan puisi aku karya Chairil Anwar. Baik, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian semua. Penugasannya yaitu silakan kalian mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi aku karya Chairil Anwar. Kalian bisa melihat lagi bacaan puisinya di HP kalian, di kalian masing-masing ya. Kalian bisa menonton YouTube dan cari dan lalu lihat puisi aku karya Chairil Anwar. Lalu silakan identifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi tersebut. Baik, mungkin cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Baik. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.